Tuhan yang ada di GPDI Pniel Batu Licin. Hari-hari ini kita sedang disibukkan dengan persiapan-persiapan perayaan Paskah, dan kalau kami di Manado, kemana-mana kami pergi sangat terlihat sekali ornamen-ornamen yang berhubungan dengan perayaan Paskah. Ada taman-taman yang dibuat begitu rupa di hampir setiap lorong di Kota Manado, dan di Minahasa sangat terlihat dan terasa sekali suasana perayaan Paskah. Dan di beberapa gereja persiapan perayaan Paskah itu selalu berhubungan dengan eh, lomba-lomba, lomba cerdas cermat Alkitab, lomba lari, lomba macam-macam perlombaan. Karena di abad modern ini Paskah apa diartikan dengan perayaan, celebration, perayaan yang berhubungan dengan eh, kalau Israel masa lalu berhubungan dengan terbebasnya Israel dari perhambaan di Mesir, yang mereka diperhamba hampir 400 tahun karena mereka di sana itu 430 tahun. Mereka dibebaskan dari begitu mengerikannya perhambaan di Mesir. Dan untuk gereja, kita ini yang percaya Yesus Kristus, kita dibebaskan dari eh, dosa, karena upah dosa adalah maut. Maut bisa berarti terpisah dari Tuhan, maut juga bisa berarti kematian, kematian dalam kebinasaan. Saudara-saudara, mudah-mudahan pelajaran ini bisa ditangkap dengan baik, karena di layar sini saya tidak bisa melihat saudara karena mungkin ada sedikit gangguan. Apakah suara saya didengar? Halo? Jelas Om, terdengar. Oh iya, iya. Nah, kalau di Manado, untuk khusus GPDI Samratulangi, yang mereka mengadakan perayaan-perayaan yang luar biasa untuk menyambut Natal, menyambut Paskah. Tapi sebenarnya inti dari perayaan Paskah, kalau Paskah Israel itu adalah mengingat-ingat dan tidak boleh dilupakan bahwa dengan membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir, Tuhan melakukan begitu banyak keajaiban sehingga oleh anugerah Tuhan mereka boleh dibebaskan dan boleh dilepaskan, bahkan sampai hari ini mereka bisa menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan yang menurut Alkitab penuh dengan susu dan madu. Nah, untuk gereja, kalau kita belajar gereja, gereja juga merayakan Paskah, sebenarnya mengadopsi apa yang menjadi Paskah yang pernah terjadi awal di Mesir. Karena awal Paskah di Mesir, dan perayaan Paskah untuk gereja kalau kita lihat, itu memang merayakan Paskah sama dengan Paskah Mesir. Tetapi kalau kita baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, kalau ini boleh dibaca Pendeta Jerry. 1 Korintus Ya, Bos. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 12 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. ayat ke-23 sampai ke 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah Amin. aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, Amin. terima kasih. Dan perayaan Paskah yang paling inti adalah Yesus berkata bahwa Paskah penyaliban Yesus itu harus selalu diingat, dan untuk mengingatnya kita merayakan Paskah dalam perayaan setiap tahun, tetapi gereja selalu dia berkata di situ, setiap kali kamu mengadakan perjamuan Tuhan, kamu mengingat kembali. Jadi perjamuan kudus tidak, kalau untuk di gereja Pantekosta biasa dilaksanakan setiap awal bulan dari bulan berjalan. Tapi di beberapa gereja, kalau saudara bergereja di Tiberias atau saudara pergi ibadah di GPDI yang ada di mana? Di Makassar, di Ujung Pandang, yang gembalanya Pendeta Da Costa, setiap ibadah, termasuk ibadah doa puasa, saya beberapa kali hadir karena anak saya satu di jemaat di situ, selalu dilakukan perjamuan kudus. Karena memang perjamuan kudus, inti dari Paskah adalah juga perjamuan kudus untuk mengingat kembali. Karena kekristenan, jantung dari kekristenan adalah salib Yesus Kristus yang dirayakan dalam Paskah. Saudara-saudara, sebenarnya perayaan Paskah dan Natal, perayaan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan Yesus naik ke surga adalah penggenapan dari 5 nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama. Dan 4 nubuatan itu digenapi dan dirayakan. Pertama Natal, kelahiran Yesus. Kedua kematian Yesus. Ketiga kebangkitan Yesus. Dan keempat perayaan Yesus naik ke surga. Dan yang ditunggu sampai hari ini yang belum terjadi adalah Yesus akan datang kembali. Dan semua orang sedang menyuarakan dia akan datang kembali. Tidak lama lagi. Nah, tapi berhubungan dengan Paskah yang kita pelajari malam hari ini, mari saya ingin kita membaca Paskah yang sesungguhnya yang ditulis dalam Perjanjian Lama, Paskah pertama ini. Coba kita baca sama-sama ayat-ayat firman Tuhan dalam Keluaran, karena Paskah ini ada di Keluaran pasal yang ke-12 dan 13. Jadi kita akan baca bersama-sama Keluaran 12, sedikit panjang ayat-ayatnya, tetapi setidaknya ini bisa kita ada gambaran yang sedikit lengkap tentang Paskah itu sendiri, yang dimulai dari Mesir. Mari kita baca bersama, semua yang hadir kita akan baca bersama Keluaran 12, satu pasal itu tidak mengapa, supaya kalau nanti kita belajar, kita sedikit banyak ada gambaran yang lengkap tentang Paskah dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, mari kita baca bersama Keluaran 12 mulai ayat 1 tentang perayaan Paskah. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya akan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu haruslah jantan, tidak bercela,
berumur setahun, kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Orang memakan. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasus pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukan-pasukan pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 bulan itu. Pada waktu petang, 7 hari lamanya, tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing maupun baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan musuhmu masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan padamu seperti yang difirmankan, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini?
Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing domba dan lembu sampimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Israel juga mendesak dengan keras. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kain di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang-orang Mesir barang-barang emas dan perak dan kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampas orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lalu sangat banyak ternak sampai domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, sebab membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh merayakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir menurut pasukan mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah baca 51 ayat dan cukup panjang memang, tapi ini adalah gambaran umum, gambaran yang hampir lengkap mengenai Paskah pertama dan kemudian mengilhami, menjiwai Paskah sesudahnya sampai
Yesus melakukan Paskah terakhir, perjamuan terakhir di hari Paskah, dan gereja-gereja sampai hari ini merayakan Paskah. Saudara-saudara, ada di makalah yang saya sudah kirim, kalau kita belajar Paskah itu ada definisi Paskah, saya sudah sampaikan di situ. Definisi Paskah dalam apa arti Paskah? Definisi apa artinya? Apa artinya Paskah sebenarnya? Paskah dalam bahasa Ibrani berarti Pesah. Pesah yang secara harfiah berarti melewati atau melampaui. Itulah istilah ini merujuk pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perpisahan di Mesir. Ada sedikit salah. Dari perbudakan di Mesir, di mana malaikat maut melewati rumah-rumah orang Ibrani. Kata Paskah dalam bahasa Yunani pascah. Pascah di sini diambil dari bahasa Aram pasah, yang juga diambil dari bahasa Yunani Pesah. Pesah ini juga berarti sama, melewati. Dan dalam bahasa Inggris kata Paskah dipakai kata Passover. Passover ini artinya juga sama, melewati, dan kemudian kita di Indonesia menggunakan perayaan Paskah. Perayaan di mana ketika Tuhan melihat tanda darah di muka pintu-pintu di orang-orang Israel, maka Tuhan, malaikat maut hanya melewati mereka. Saudara-saudara, ayatnya kalau sudah baca ada tiga bagian yang kita baca hari ini. Pertama di ayat yang ke-13, kedua di ayat yang ke-23, dan yang ketiga di ayat yang ke-27 itu ditulis. Yang ayat yang ke-23 berkata, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusta masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Saudara-saudara, perayaan Paskah adalah perayaan maha penting, maha besar sebenarnya, sama dengan juga Natal, sama dengan juga kenaikan Yesus, sama juga dengan perayaan kalau nanti Yesus akan datang kembali, perayaannya di Alkitab tulis dalam kitab Wahyu 75 hari dirayakan. Orang Israel merayakan Paskah itu 1 minggu. Kadang-kadang sampai 8 hari. Dan gereja merayakan Paskah biasanya hanya 1 hari dan diisi dengan inti dari perayaan Paskah, yaitu perjamuan kudus. Saudara-saudara, kalau kita belajar, jadi Paskah itu sebenarnya itu diambil dari bahasa Ibrani melewati. Kata itu melekat kepada korban domba Paskah dan darah dari domba-domba dan kambing yang sudah disediakan selama 14 hari. Ketika disembelih, maka darah itu ditaruh di pintu-pintu orang-orang Israel, dan ketika tulah yang ke-10 menulahi Mesir, maka terjadilah Tuhan, ada kata Paskah. Tuhan melewati. Jadi orang Mesir ditimpa dengan kemalangan, orang Israel tidak. Kalau kita belajar tentang asal mula perayaan Paskah, saudara akan dapati bahwa perayaan Paskah itu kok terjadi gara-gara, pertama, perayaan Paskah terjadi karena Firaun Ramses II tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Orang Israel berdoa-doa ke Tuhan siang malam, dan di Keluaran pasal 1, 2, 3 terjadilah, saudara, begitu mengerikan di masa perbudakan, karena orang laki-laki semua yang lahir dari anak laki-laki biasa dibunuh oleh penguasa Firaun pada waktu itu. Dan kita ingat bahwa ada Musa yang oleh mamanya sehingga kemudian namanya dinamakan oleh putri Firaun, diambil dari air karena dengan cara hikmat Tuhan Musa dihanyutkan.
di tempat di mana putri Firaun akan mandi. Akhirnya putri Firaun mengangkat dia menjadi anak, tapi malang bagi anak-anak yang lain, begitu banyak anak-anak yang mati karena begitu mengerikan Paskah. Begitu mengerikan perbudakan Mesir, karena orang Mesir ingin menghapus kekuatan supaya Israel tidak pernah memberontak, mereka tetap menjadi budak. Bayangkan hampir 400 tahun, karena orang Israel di tanah Mesir itu 430, dipotong dengan masa Yusuf. Ada masa Yusuf tinggal dan Yakub, orang Israel ada di masa-masa keemasan. Karena orang Israel diistimewakan, mereka diberi makan dan mereka mengalami banyak keajaiban. Tapi ketika Yusuf mati dan kakak-kakaknya mati, maka terjadilah orang Firaun yang memerintah kemudian tidak tahu, tidak mengenal, bahkan dia sengaja melupakan jasa-jasa dari Yusuf. Maka orang Israel keturunan Yusuf, keturunan Yakub, akhirnya dijadikan budak, disiksa, dipenjara, diperlakukan semau mereka. Saudara-saudara, Israel menderita begitu luar biasa, begitu lama, dan ketika mereka berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan mengutus Musa. Kata Alkitab, ketika Tuhan mengutus Musa, maka Musa akhirnya, singkat cerita, dia pergi ke menghadap Firaun bersama Harun, kakaknya. Dan tetapi kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya dari pasal 12-13, saudara akan dapati bahwa Firaun menolak, dia tidak mau bebaskan. Akhirnya Tuhan mengirim 10 tulah. Dan saudara, mengerikan tulah-tulah ini adalah kejadian-kejadian yang sangat merugikan sebenarnya Firaun dan orang Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Sungai Nil dan seluruh air di Mesir berubah menjadi darah. Satu kali kami pernah ada di Mesir, ada di Sungai Nil, pernah makan di atas Sungai Nil, dan Sungai Nil adalah salah satu sungai terpanjang di dunia, karena Sungai Nil ini melewati begitu banyak negara, melintasi banyak negara di benua Afrika. Dan Mesir, dia bermuara di Mesir, dan Sungai Nil ini adalah salah satu sungai yang sangat besar, sangat lebar. Kurang lebih kalau saya tidak salah lebarnya ada 300 meter. Begitu lebar sehingga kapal-kapal melewati Sungai Nil. Saudara-saudara, tetapi ada satu kali kejadian semua air di Mesir, semua air di Sungai Nil itu menjadi darah. Itu kata Alkitab. Tetapi yang aneh, air-air di rumah-rumah orang Israel itu tidak turut menjadi darah. Hanya orang-orang Mesir. Dan kemudian tetapi ketika itu Firaun datang dengan permohonan kepada Musa supaya memohonkan doa supaya ini semua terhenti. Maka Musa pun berdoa dan Musa pun bermohon supaya mereka bisa diizinkan beribadah. Karena Tuhan berkata, beritahu Firaun supaya Israel boleh beribadah, boleh keluar dari karena selama ini Israel tidak diperkenankan beribadah, sudah menjadi budak yang tidak punya hak apa-apa. Dan Alkitab berkata Firaun berulang-ulang meminta ampun, meminta maaf, tapi Firaun ini adalah tipe manusia yang tidak pernah sadar betul, minta ampun. Sesudah itu, sesudah Israel mau berangkat, mau beribadah, dia halangi lagi. Maka Tuhan kirimkan wabah yang kedua, tulah yang kedua, kata keluar dari Sungai Nil, dan memenuhi rumah-rumah. Saudara bisa bayangkan ini katak-katak. Orang Manado bilang kodok-kodok dikeluar dari Mesir, dan begitu banyak. Dia masuk ke rumah-rumah orang Israel, masuk ke istana Firaun, dan Firaun ketakutan lagi. Dia minta ampun, dan berikut lagi dia juga tidak mengizinkan, dan akhirnya sampai 10 kali. Ada habis kata-kata, ada nyamuk, begitu banyak nyamuk datang, akhirnya mereka minta ampun. Dan yang kelima, lebih parah lagi, ada penyakit sampar pada ternak. Hewan orang Mesir mati diserang penyakit. Saudara, begitu juga ini, ada wabah-wabah. Firaun juga minta ampun, minta maaf, minta doa kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni, dan akhirnya Tuhan juga dengar.
Berikut juga Firaun tidak melakukannya. Saudara, orang-orang seperti Firaun sampai hari ini masih ada. Begitu berkeras hati, kadang-kadang orang itu juga kadang-kadang ada di kumpulan orang-orang gereja. Tidak mau berubah dengan alasan mereka berkata di kehidupannya sudah seperti itu. Kalau kita jadi anak Tuhan, kalau kita sudah ditegur Tuhan, Firaun ditegur dengan wabah. Kadang-kadang kita ditegur dengan penyakit, dengan kesusahan, dengan kesulitan. Karena tidak ada satupun yang terjadi kepada kita tanpa seizin Tuhan. Maka apapun yang merugikan kita harus selalu berkaca, kita harus selalu introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang terjadi di Mesir berulang kepada kita. Akhirnya terjadi banyak kesulitan. Padahal Tuhan menjanjikan mujizat, pertolongan, berkat-berkat. Firaun nanti wabah yang ke-10. Waduh. Sampai wabah yang ke-9, tulah yang ke-9, Firaun tetap minta tolong, dia berubah. Sampai nanti yang ke-10. Yang ke-10 ini memang tuntas sudah. Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa Israel harus mempersiapkan diri. Karena malam ini persiapkan domba Paskah sebelum, jadi Israel harus mempersiapkan diri, harus domba atau kambing yang bagus, yang terbaik. Karena memang kalau saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, usahakan yang terbaik. Karena kadang-kadang kita memberi yang tidak baik. Kalau sudah belajar bagaimana memberi bagi Tuhan, beri yang terbaik, beri diri yang terbaik, beri pujian yang terbaik, beri penyembahan yang terbaik, beri ibadah yang terbaik, beri waktu yang terbaik, semua yang terbaik. Kenapa kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan kita juga harus belajar dari peristiwa-peristiwa Paskah ini bahwa kepada kita juga diberi warning. Kalau sudah baca kitab Ibrani, begitu banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, yang kemudian jadi murtad karena mereka berkeras hati. Kadang-kadang Tuhan sudah kirim pergumulan, masalah, penyakit, tapi mereka tidak pernah sadar. Mari kita selalu sadar bahwa semua kejadian-kejadian dalam hidup kita, semuanya tujuannya supaya kita kembali menjadi penyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, pasca akhirnya karena Firaun tetap berkeras hati, Alkitab berkata, Tuhan menyuruh Israel pada satu malam sesuai waktu yang ditetapkan Tuhan. Maka orang Israel harus ada di rumah menyembelih domba atau kambing sesuai kebutuhan keluarga. Kalau keluarga kecil, maka dia harus mengundang keluarga lain supaya pagi domba atau kambing itu tidak ada yang sisa. Mereka harus makan malam itu. Tapi sebelum mereka makan, sebelum mereka bakar domba itu, mereka panggang domba itu, mereka harus darahnya harus diusapkan, dilap, ditaruh di pintu-pintu orang Israel, pintu-pintu rumah. Karena Tuhan berkata tidak boleh ada yang keluar rumah, karena malam ini Tuhan akan menulahi Mesir. Dan kalau Tuhan menulahi Mesir, anak-anak laki-laki dari Firaun dan semua masyarakat Israel sampai masyarakat yang ada di penjara pun, anak-anak sulung mereka akan mati, dan binatang-binatang yang sulung juga akan mati. Akan ada tangisan mengerikan pada malam itu. Tetapi kepada orang Israel akan ada Pesah, akan ada Paskah. Di mana kata Paskah, saudara, atau arti dari Paskah seperti saya bilang tadi, itu melewati. Cuma ada lewat akan. Sebenarnya ini ada di rumah orang Mesir, ada di rumah sini, dan di situ ada orang Mesir. Ketika wabah itu datang, dan ada orang Israel yang ketika malaikat maut lihat ada tanda darah, maka tanda itu wabah itu hanya lewat dari rumah-rumah orang Israel. Datang pagi, hancurlah Firaun dan orang Israel, orang Mesir. Dan ketika pagi mereka mendesak supaya mereka segera keluar, segera pergi, tinggalkan Mesir saja, lewat perayaan Paskah yang wow, luar biasa. Tuhan meluputkan Israel dengan tangan yang perkasa. Dan perayaan ini kalau kita sudah baca panjang lebar di dalam pasal yang ke-12 kitab Keluaran, itu disuruh untuk merayakan terus-menerus.
Supaya generasi kemudian, kalau anak-anak mereka tanya, kenapa ada perayaan begini? Selalu diingatkan kepada anak, cucu, dan keturunan bahwa mereka dulu, bangsa ini dulu di Mesir diperbudak, diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan begitu mengerikan. Tetapi Tuhan dengan kekuatan besar mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan kita, orang Israel selalu diingatkan bahwa sesulit apapun pergumulan orang Israel, lewat Paskah, mereka harus diingatkan bahwa mereka punya Tuhan yang besar, yang mampu mengeluarkan mereka dari Mesir, juga mampu mengeluarkan mereka dari segala pergumulan, segala, sampai hari ini, orang Israel selalu percaya bahwa mereka adalah pemenang-pemenang, karena mereka punya Tuhan yang besar. Mereka merayakan Paskah sampai hari ini, merayakan perayaan keluarnya mereka dari perhambaan Mesir. Dan saudara-saudara, perayaan Paskah pertama kira-kira terjadi itu saya catat di situ. Kalau saudara bisa lihat, perayaan Paskah pertama dirayakan sekitar tahun 1313 sebelum Masehi. Jadi sebelum masih 1313 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi. Jadi itu terjadi pada tahun itu, dan tahun itu juga tepat orang Israel 430 tahun ada di Mesir. Dan itu adalah malam terakhir, hari terakhir orang Israel ada di Mesir. Bangsa Israel tinggal di Mesir. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Ini terjadi seperti saya bilang, ini karena Firaun Ramses II ini sangat keras, dia tidak mengizinkan airnya. Kalau sudah baca, kita juga baca pasal 13 dan seterusnya. Dia sudah juga izinkan, Israel sudah keluar, tapi kemudian dia kejar dari belakang. Dia menggunakan tentara. Begitu kerasnya hati Firaun. Dan Alkitab menulis, dan sampai hari ini, penemuan sejarah di Laut Kulsum, ada kereta-kereta Firaun yang kemudian tenggelam di situ. Kereta-kereta orang Mesir yang mengejar orang Israel. Tapi pada waktu itu Tuhan membelah Laut Kulsum, dan Tuhan melakukan perlindungan yang menyeluruh kepada Israel, sehingga orang Mesir, tentara Mesir, karena orang Israel bukan tentara, mereka adalah budak yang tidak mengerti perang, sudah tahu. Mereka dikejar dengan tentara yang begitu kuat, diikuti di bawah pimpinan Firaun Ramses II ini. Akhirnya tentara Mesir, karena kerasnya hati Firaun ini, mati di Laut Kulsum. Saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa kalau kita keras hati, kita tetap dengan dosa kita tetap dengan pikiran-pikiran kita yang salah, maka kita juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Perayaan Paskah Israel selalu diingatkan, orang Israel harus lembutkan hati. Kalau soal mencari Tuhan, mereka harus selalu menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, nah, dan Paskah di Mesir ini, kalau sudah baca banyak ayat kita sudah baca tadi, Tuhan berkata supaya Paskah ini, perayaan ini dilakukan terus-menerus selama-lamanya. Dan sampai hari ini kita pun merayakan Paskah, saudara-saudara. Dan Paskah dilaksanakan turun-temurun sampai sekarang, saudara-saudara. Ini bagi Israel, bagi orang Israel sekarang, bagi orang Israel yang ada di seluruh dunia, sudah tahu, mereka merayakan Paskah, tujuannya adalah memperingati, mengingatkan, menyegarkan kembali pikiran mereka dan anak cucu mereka bahwa mereka dulu, bangsa mereka adalah budak di Mesir yang dikeluarkan Tuhan dengan kekuatan besar lewat darah penebusan, darah domba yang ditaruh di pintu-pintu, dan akhirnya mereka boleh keluar dari perhambaan. Mereka terluput dari kematian. Tidak ada satupun binatang, tidak ada satupun anak-anak dari orang Israel yang meninggal waktu itu. Ada perbedaan. Saya ingat bahwa di Alkitab, kitab Maleakhi selalu disebut begini. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Saudara yang rajin beribadah, yang rajin mengikuti
ibadah-ibadah. Karena memang dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 dikatakan di situ, jangan tinggalkan Mari kita baca dulu. Tolong kalau Pak Pendeta Jerry boleh baca lagi Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ke-10 ayat 25. ayat yang ke-25. 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya, saudara-saudara, orang Israel diingat-ingatkan bahwa ibadah itu soal utama. Sampai di kitab Keluaran bilang, ibadah itu soal utama, kamu harus beribadah. Dan dalam Paskah itu dibicarakan, sudah tahu. Ketika perayaan Paskah, orang-orang tua harus memberitahu anak-anak mereka bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir dan mereka harus beribadah. Saudara tahu, hanya untuk beribadah 10 tulah di Mesir itu terjadi. Sangat luar biasa. Tuhan mau, karena memang Tuhan menciptakan manusia supaya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau supaya manusia beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika seseorang tidak membiasakan diri, tidak mau beribadah, kurang rajin beribadah, ini menurut saya adalah kegagalan, kesalahan diri kita masing-masing, karena kita tahu bahwa beribadah itu mengandung janji-janji Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin ada orang yang tidak beribadah. Sehingga saya selalu bilang ke jemaat di sini bahwa orang yang beribadahlah, orang yang rajin masuk gereja lah, yang pasti masuk surga. Yang pasti, karena dia memberi respon terhadap Tuhan. Sehingga di Alkitab Ibrani bilang, jangan tinggalkan jangan tinggalkan kumpulan orang beribadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Saya berdoa supaya GPDI Peniel Batu Licin tidak ada yang membiasakan diri, boleh John tidak bergereja. Dengan segala alasan, hidup ini sekarang lagi banyak kesibukan, hidup banyak tuntutan. Tapi jangan lupa orang Israel sampai hari ini, mereka adalah sabat. Mereka kalau namanya hari Tuhan, tidak boleh ada pekerjaan lain selain membaca Alkitab, selain mendoa, selain menyembah Tuhan. Dan gereja mula-mula mengadopsi bahwa gereja mula-mula melakukan ibadah itu hari Minggu. Hari Minggu yang diaminkan sebagai hari kemenangan. Yesus bangkit hari Minggu, mereka melakukan ibadah hari Minggu. Dengan kemiripan yang dilakukan Israel, di mana mereka mengisi semuanya dengan membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, mereka introspeksi diri supaya jangan ada yang menyakiti Tuhan. Akhirnya sampai detik ini, saudara baca dalam sejarah dan sampai hari ini, saudara temukan orang-orang yang melakukan seperti ini, baik orang Israel maupun kita yang setia beribadah. Kita punya banyak alasan untuk mengalami mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, jemaat sekalian yang ada di GPD Batu Licin. Jadi orang Israel merayakan Paskah supaya menyegarkan, supaya anak cucunya jangan jadi orang murtad yang tidak bergereja, yang tidak beribadah. Mereka adalah orang-orang yang selalu sadar, selalu ingat bahwa pembebasan mereka sudah terjadi. Dan untuk kita gereja, siapa gereja? Kita yang sudah dibebaskan dari perhambaan dosa, dibebaskan karena salib Yesus Kristus, maka Paskah, sudah bagi kita gereja, saya catat di sini, gereja merayakan sebagai perayaan pembebasan dari dosa pertama, kedua pembebasan dari sakit penyakit kedua, ketiga pembebasan dari ikatan setan, dan yang keempat bebas dari kematian kekal atau neraka. Minimal ada 4 hal yang terjadi di Paskah sehingga kita sampai hari ini merayakan Paskah. Yang pertama yang paling penting, dan banyak orang lupa ini, karena ini menurut pendeta Richard Bonke dulu yang terkenal, yang dipakai Tuhan dengan heran, dia berkata bahwa Injil Paskah ini, kematian Yesus di kayu salib, pencurahan darah Yesus, ini adalah jantungnya pekabaran Injil. Semua pekabaran Injil yang tidak ada kaitan, yang tidak dikaitkan dengan penebusan Yesus di salib, dia berkata bahwa itu adalah
Tidak sepenuhnya Injil. Injil selalu bicara tentang pembebasan. Dan pembebasan, saudara, bagi Kristen itu pembebasan dari dosa. Alkitab kalau saudara baca di sana, pembebasan dari dosa, saudara-saudara, coba saudara perhatikan Roma 6 ayat 23. Roma 6. Coba Pendeta Jerry boleh baca. Roma 6. 6 6 ayat ayat 23. yang ke-23. Heeh. Firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, puji Tuhan, dan saudara harus ingat bahwa kenapa pentingnya Paskah? Karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu kematian, kematian kekal. Dan upah dosa ke maut itu juga bicara tentang terpisahnya kita dari Tuhan. Ingat, sudah pernahkah sudah membaca tentang Kain? Ketika Kain berbuat dosa, membunuh adiknya Habel, dan Tuhan marah kepadanya, Tuhan mengusir dia. Dan dia berkata begini, aku akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Begitu mengerikannya hidupku, dan saudara baca di situ. Kalau saya tidak salah Kejadian 4. Saudara, Kain begitu takut karena terpisah dari Tuhan. Itu adalah kematian yang mengerikan selamanya. Hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang tanpa harapan. Itu sebabnya Yesus peringatan Paskah, Yesus mati di kayu salib. Karena Kristen merayakan Paskah berhubungan dengan kematian Yesus, pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau kalau orang Israel merayakan Paskah berhubungan dengan pembebasan, ditandai dengan penyembelihan domba. Kalau gereja Tuhan merayakan Paskah ditandai di perayaan karena merujuk kepada salib, pembebasan, pencurahan darah Yesus di kayu salib Golgota. Satu kali saya dan istri saya pernah ada di situ dan melihat, dan kami begitu begitu kami merayakan Paskah di pas di muka Bukit Tengkorak, saudara-saudara, dan dalam perayaan itu semua peserta mereka menangis. Kenapa? Begitu terharunya karya Yesus yang begitu luar biasa membebaskan kita dari dosa. Karena kalau kita hidup dalam dosa, saudara bisa baca dalam kitab, nanti sudah baca di rumah atau catat saja, itu dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu dosa membuat Tuhan bersembunyi. Banyak masalah yang orang doakan. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, kalau kita tidak dilepaskan dari dosa, maka Tuhan tidak mau tahu kita. Tuhan bersembunyi. Dan Alkitab berkata, upah dosa itu maut. Tuhan, orang Israel berpuasa kalau tidak salah 1 minggu, dan mereka berkata, Tuhan, kenapa kami berpuasa engkau tidak mendengar? Tuhan berkata kepada Musa, kepada Yesaya, sampaikan kepada Israel, bukan tanganku tidak kuat, bukan telingaku tidak mendengar, tapi dosa yang memisahkan kamu dengan aku. Saudara-saudara, puji Tuhan, Yesus mau mati dan dosa kita sudah diampuni. Nah, kalau kita belajar tentang dosa, yang diampuni Tuhan dari kita adalah dosa pusaka yang kita warisi dari nenek moyang kita. Saudara-saudara, dalam kitab 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 1, di sana dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang lain, tapi dengan darah yang mahal. Darah, ketika surga melihat darah domba Allah melekat dalam hidup kita, maka pengampunan itu terjadi. Semua kita sejat, apapun pergumulan kita, apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan, datang apalagi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni. Dan kalau mari kita coba kita baca dulu ayat Kolose, saya catat di situ sudah ada ayatnya, Kolose 1 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih,
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara, salib Paskah adalah peringatan besar bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi sering Yesus ulang-ulang, kalau Tuhan sudah mengampuni dosamu, engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah padamu. Kalau engkau tidak melakukannya, maka Tuhan juga, pengampunan Tuhan lewat Paskah itu batal, tidak terjadi. Coba saudara baca bacaan Alkitab tentang ini dalam kitab contoh 1 kitab Markus pasal 11. Coba Pendeta Jerry lagi boleh baca Markus 11 ayat yang Markus 11. ayat yang ke 25 dan 26. Ayat 25. Firman Tuhan. 25, Dan 26. jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Terus satu ayat lagi. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Nah, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, memang Tuhan mengampuni kita. Paskah mengingatkan bahwa tema Paskah Kristen yang terhebat adalah pengampunan. Yesus sudah datang mengampuni dosa kita. Apapun kejahatan, apapun kesalahan kita. Alkitab berkata sejauh timur dari barat dia membuang semuanya. Tuhan sudah ampuni. Di agama-agama tertentu mereka melakukan ritual-ritual dengan cara-cara yang mengerikan. Mereka berbuat hal-hal yang supaya dosa mereka diampuni dengan cara-cara yang aneh. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus. Nah, tetapi walaupun Tuhan mengampuni kita, kita juga diwajibkan untuk mengampuni orang lain. Banyak pendeta yang saya kenal, banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang saya kenal, dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi kita apapun alasannya, mungkin karena orang ini sering melakukan, kita menjaga jarak saja. Tetapi untuk mengampuni dia, Alkitab berkata, jangan membawa kemarahan, dendam itu sampai matahari terbenam. Saya berdoa supaya di dalam mempersiapkan perayaan Paskah, GPD ini, semua hati kita bebas dari dendam, dari kita harus rela, kita harus mengampuni kesalahan orang supaya Paskah itu bisa terjadi sempurna dan mujizat itu bisa terjadi. Karena kalau dosa masih ada, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dosa ini menghalangi Tuhan untuk menjawab doa kita, untuk melakukan pertolongan, untuk menyembuhkan kita, untuk memberkati usaha kita, untuk menolong keluarga kita. Kalau dosa ini, itu sebabnya saya mencatat di sini, sudah tahu, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Jadi Kristen memaknai Paskah adalah pembebasan dari dosa. Coba Pendeta Jerry lagi. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara-saudara, di situ dijelaskan. Itu sebabnya kalau sudah belajar tentang dosa, ada dosa warisan, dosa keturunan, dosa yang diwarisi dari nenek moyang, tapi ada dosa perbuatan. Kalau hari ini saudara melakukan kesalahan, melakukan dosa menurut Alkitab, maka tugas kita yang paling penting supaya Tuhan bisa menolong kita, lari dan minta pengampunan dari Tuhan. Saudara bisa datang dengan doa, minta pengampunan Tuhan. Mengaku kepada Tuhan. Di zaman dulu, pengakuan dosa itu akhirnya menjadi masalah. Tetapi Alkitab berkata, mengaku kepada Tuhan. Kalau saudara mau berbuat salah, mengakulah. Banyak orang Kristen, banyak orang gereja sudah tahu salah, sudah melakukan dosa, tapi dia tetap tidak mengaku. Alkitab berkata, ketika kita tidak mau mengakui dosa kita, maka Tuhan juga tidak mengampuni. Tapi kalau kita mengakui dosa kita, Allah setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita. Nah, kalau saudara
ada orang, saya gembala, sudah tahu, ada jemaat, ada orang, dia lebih sedap, dia lebih aman, dan dia lebih mau kalau dia membuat pengakuan dosa, dia datang kepada pendeta, kepada saya secara pribadi. Dan saya juga mendoakan dia supaya dia diberi kekuatan supaya tidak berbuat dosa lagi. Ada orang berzina, saudara tahu, ada orang susah mengampuni, ada orang memfitnah, ada orang macam-macam dosa. Dosa yang paling tak terlihat, dosa dendam, dosa kesombongan. Kita harus mengaku pada Tuhan bahwa ini salah. Banyak kali Tuhan tidak bisa menolong kita karena kita sudah dalam gereja Tuhan, tapi kesombongan kita susah, sudah tahu. Ada jemaat yang saya kenal banyak di beberapa tempat. Itu kesombongannya luar biasa sehingga Tuhan tidak bisa menolong dia di banyak hal. Mari kita rendahkan hati. Datang pada Tuhan harus kita rendahkan hati. Kalau saudara jadi jemaat, mari kita kalau saudara dengar firman Tuhan, kalau hamba Tuhan sudah bicara, sudah menegur saudara, kita juga harus siap mendengar, apalagi kalau kita salah. Kita juga tidak boleh menutupi kesalahan kita, karena Paskah juga adalah pembebasan dari dosa. Tetapi dari pihak kita, kita juga harus mengampuni orang, dan kalau kita salah, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku Islam Tuhan, perayaan Paskah yang disikapi oleh gereja juga yang kedua adalah pembebasan dari penyakit, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kalau saya melihat waktu kita tidak lama lagi, tetapi saudara-saudara, yang kedua, perayaan Paskah, saudara tahu, harus mengingatkan kita dari pembebasan terhadap penyakit. Banyak orang gereja zaman hari ini sama dengan orang luar. Padahal dia rajin berdoa, rajin ibadah. Tapi dia lupa bahwa perjamuan kudus itu mengingat-ingatkan kembali karya salib Yesus. Karya salib Yesus yang kedua yang paling besar adalah dosamu sudah diampuni. Penyakitmu sudah disembuhkan. Coba saudara baca apa? Ada 1 Petrus pasal yang ke 2 ayat 24 dan 25. Coba saudara perhatikan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini adalah pengulangan dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Saudara-saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan temukan bahwa perayaan Paskah adalah perayaan pembebasan dari penyakit. Kalau saudara Tuhan, kalau saya jadi pendeta, saudara, saya tidak peduli saudara sakit apa, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit kanker, sakit asam lambung, sakit ginjal, sakit macam-macam. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita beriman kepada Paskah Yesus Kristus, kalau kita mengingat dengan bukan sekedar perayaan, saudara, perayaan celebration. Perayaan itu cuma mengingat, oh Yesus pernah lahir, tapi kita mengalami secara pribadi. Karena perayaan Paskah Kristen itu berhubungan dengan pengalaman. Kita harus mengalami karena 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini berkata bahwa Yesus telah menebus dosa kita dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya berdoa supaya semua yang mengikuti pelajaran ini, apapun penyakit mulai hari ini, ingatkan dirimu bahwa penyakitmu sudah dipakukan Yesus di kayu salib dan engkau telah disembuhkan. Saudara, di gereja kami sampai hari ini ada orang-orang yang umurnya sudah tua, hampir 90. Ada yang 86, ada yang banyak tua-tua di gereja kami. Dan saya selalu mengingatkan mereka bahwa semakin tua bukan semakin sakit. Semakin tua berarti semakin dipelihara Tuhan. Semakin terlihat bagaimana tangan Tuhan, karena perjanjian lama bilang Allah menggendong. Dan Alkitab kalau sudah perhatikan Yesus bekerja,
Sepanjang 3,5 tahun dia bekerja, semua orang yang bertemu Yesus dan percaya kepada kuasanya itu disembuhkan. Dan kuasa itu tetap segar, tidak berubah sampai hari ini. Dan ketika kita merayakan Paskah, itu perayaan kesembuhan, kebebasan dari penyakit. Jadi sebenarnya kalau saudara, orang kita ini, apalagi kita aliran Pantai Kosta, GPDI, saudara-saudara GPDI, orang sampai hari ini, kita sampai hari ini percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dia dapat menyembuhkan kita, tubuh kita yang mudah sakit ini. Ketika kita mengikuti perjamuan, ketika kita merayakan Paskah, kita mengingat kembali karya Yesus, kita memiliki alasan untuk sembuh. Banyak orang yang datang pada saya dalam keadaan sakit kanker, sakit rematik, sakit macam-macam. Ketika dia percaya, saya ingatkan dia bahwa Yesus telah oleh bilur-bilur Yesus penyakit-penyakit sembuh. Dan orang-orang ini, dia memperkatakan berulang-ulang ini. Oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Kanker ini sudah sembuh. Jantung ini sudah sembuh. Dan ketika dia check up, puji Tuhan, betul-betul penyakit disembuhkan. Karena apa yang kita perkatakan, apa yang kita imani, mujizat itu ada di mulut kita. Kita perkatakan, maka tubuh kita. Itu sebabnya setiap saudara bangun pagi, saudara aminkan kuasa Tuhan. Saudara, hari ini beberapa ini tanggal 31 31 tanggal 1 April. Beberapa hari yang lalu, tanggal 29 Maret, saya berulang tahun yang ke-60. Saudara, sampai detik ini, ketika saya bebas dari penyakit, dan saya melayani Tuhan, dan saya mulai percaya kepada Paskah, kepada karya salib Yesus, sampai hari ini, terpujilah nama Tuhan, saya sehat. Tidak lagi masuk rumah sakit. Bahkan sampai umur-umur sekarang, sudah bertahun-tahun, saya tidak menggunakan obat apapun. Hanya beriman oleh bilur-bilur Yesus. Dan kita punya lagu terkenal. Bilurnya, bilurnya. Kalau saudara sakit, sudah nyanyi lagu ini. Ini lagu penuh mujizat. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya. Di gereja dulu saya masih ingat, saya beberapa tahun lalu. Saya masih masih bergereja di satu gereja yang percaya sekali kuasa salib Yesus. Paskah itu sendiri. Ketika orang sakit, dinyanyikan lagu ini berulang-ulang, bilurnya, bilurnya, dan mereka percaya akan Yesus berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Maka orang-orang yang sakit itu disembuhkan secara ajaib. Banyak orang sakit dibawa di gereja, disembuhkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau saudara sakit, ingatkan diri saudara, ingatkan anak cucu saudara bahwa dokter kita adalah Yesus Kristus lewat salib, lewat bilur-bilur. Saudara-saudara, bilur-bilur ini adalah luka-luka. Saya sempat catat ini. Gereja mula-mula sampai sekarang penuh dengan kesaksian kesembuhan ilahi. Semua sakit disembuhkan. Yesus Kristus dicambuk 40 kali sampai hancur dagingnya. Penyakit dunia ada 40 model. Ada penemuan saudara-saudara bahwa di dunia ini seluruh penyakit itu digolongkan dalam 40 kategori. Dan semua penyakit ini itu bisa merusak diri manusia. Tapi kata Alkitab, Yesus oleh bilur-bilurnya, Yesus dicambuk 40 kali dan tubuhnya hancur. Luka-luka seluruh badan dan 40 luka yang menganga inilah. Segala penyakit yang saya ingin bilang, 40 kategori penyakit ini. Sakit jantung, paru-paru, segala macam ketika datang kepada Yesus. Semua itu disembuhkan Tuhan. Sampai hari ini di gereja kami ada oma yang baru merayakan 88 tahun. Dia masih masuk gereja, telinganya masih mendengar, dia masih mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Baru-baru dia sempat shock, dia tiba-tiba hilang kesadaran. Saya berkatakan kepada anak-anaknya, percaya saja Tuhan menyembuhkan. Tiba-tiba dia disembuhkan Tuhan. Dan sampai hari ini kesembuhan ilahi masih terus terjadi. Dan itu adalah perayaan Paskah kita. Dan saudara-saudara, saya kira malam hari ini, saudara, saya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara bisa menangkap perayaan Paskah ini. Nanti kita akan lanjutkan, ada beberapa poin
Karena ada isu-isu Paskah yang makna Paskah bagaimana dan seterusnya. Poin keempat, mulai kapan perayaan Paskah? Dulu perayaan Paskah sudah tahu itu dirayakan itu yang orang sebut Jumat Agung. Tapi tahun 300 sekian itu dirubah, sudah tahu. Dirubah, nanti kita akan belajar kenapa itu dirubah menjadi kebangkitan, hari kebangkitan. Padahal Paskah itu berhubungan dengan darah penebusan, tetesan darah di salib. Pendeta almarhum Om Lefran Lapian, Dr. Lapian berkata bahwa perbuatan Tuhan yang paling spektakuler terhadap manusia adalah ketika Yesus mau mati, mencurahkan darah di kayu salib. Karena tanpa itu pengampunan tidak terjadi, penyakit tidak disembuhkan, iblis tidak dikalahkan. Dan sudah-sudah dia berkata bahwa kalau hari kebangkitan, Yesus pasti bangkit karena dia Allah 100% dan Allah tidak pernah mati, dia berkata. Dan nanti kita akan belajar bagaimana mengapa perayaan Paskah gereja tanggalnya berubah-ubah. Kita akan belajar mungkin hari-hari yang akan datang. Baru berikut kita akan belajar lagi bagaimana dengan telur Paskah. Kenapa ada telur Paskah? Karena kenapa menghias telur Paskah di Eropa? Kenapa ada kelinci dan lain-lain Paskah? Dan yang berikut kita akan belajar sikap kita sebagai orang gereja menurut Alkitab. Jadi kita tidak menurut kata orang, menurut YouTube, menurut si A, si B, tapi menurut Alkitab dan menurut tradisi sejarah gereja yang dilakukan gereja mula-mula oleh para rasul dan sampai hari ini kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Paskah adalah perayaan besar dan makna Paskah yang saya sudah katakan bahwa itu artinya pembebasan. Jadi kalau malam hari ini boleh saya doakan, dia terjadi. Nah, kalau ada, kita berdoa dulu. Halo? Nah, iya. Malam hari ini mari kita mau berdoa dan mari kita taruh tangan di dada dan saya ingin kita menyanyikan lagu. Ada dua hal yang saya ingin dalam perayaan Paskah Kristen, sudah tahu. Kita mengingat kembali Israel dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari perhambaan Mesir, tapi kita dibebaskan dari dosa. Sudah tahu banyak orang jatuh bangun dalam dosa, seperti Firaun jatuh bangun dalam dosa dan akhirnya dia terus karena kerasnya hati dia terus berdosa. Kita berdoa supaya kita termasuk saudara-saudara yang ada di Batu Licin, GPD Ibnil Batu Licin, jangan biarkan kita jatuh bangun dalam dosa yang sama. Dosa kesombongan, dosa kebencian, dosa pemberontakan. Kita disuruh untuk mengaminkan bahwa karya Paskah salib Yesus Kristus telah mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita temukan ada dosa yang ada di hati kita, mari kita belajar. Kalau kita ingin diampuni Tuhan, mari belajar mengampuni. Kitab Perjanjian Baru berkata, jangan membawa kemarahan. Jangan membawa kebencian sampai matahari terbenam. Kita jangan, karena menurut Alkitab kita memberi kesempatan kepada iblis. Kalau kita hidup dalam dosa, tidak ada doa yang Tuhan dengar dan jawab. Karena dosa membuat Tuhan bersembunyi. Tapi di dalam Alkitab berkata, kalau kita temukan dosa, mari mengampuni. Dapatkah kita malam hari ini? Coba kita taruh tangan di dada. Dan mari kita mengampuni. Ini Tuhan, ampuni Tuhan. Karena kalau dosa diampuni, mujizat terjadi. Saya kalau mau cerita tentang ada satu kejadian begitu luar biasanya. Ketika orang meminta ampun dosa. Satu kali saya dipanggil untuk berdoa bagi seseorang yang dalam keadaan sakit dan koma. Dan antara dia sangat, menurut dokter dia harus dioperasi. Dan dia, akhirnya ketika saya sampai saya bilang, setiap penyakit menurut yang saya belajar, ini dari setan bisa. Tapi bisa dari kesalahan. Kalau dari kitab Yakobus bilang, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Maka orang yang sakit itu, sampai hari ini dia masih ada, dia mengaku dosa. Bahwa dia sebagai orang gereja yang merajin gereja, tapi dia di rumah hidup dalam kemabukan. Dia di rumah hidup dengan hal-hal yang sangat duniawi. Padahal dia adalah seorang pelayan dalam gereja Tuhan. Istrinya tahu dia.
hidup dalam dosa. Dia mengaku di rumah sakit, di ruangan rumah sakit. Dan akhirnya saya berkata bahwa kalau engkau sudah mengaku ke Tuhan. Dan saya minta Tuhan ampuni dia. Ketika Tuhan mengampuni dia, sudah tahu beberapa saat kemudian, walaupun dokter berkata bahwa beberapa saat kemudian dia mesti dioperasi, kalau tidak dia mati. Tapi pada saat itu sesuatu terjadi dan tiba-tiba seperti ada sesuatu, ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Orang ini sampai hari ini tiba-tiba dia sembuh. Dosa membuat dia terhalang sampai dia menghabiskan banyak harta untuk kesembuhan. Dia ada di tempat rumah sakit dengan biaya yang begitu besar. Dan hari itu dia sembuh secara luar biasa. Itu sebabnya kalau kita ada masalah, bukan hanya penyakit. Ada orang tidak ada masalah bisnis, usahanya banyak masalah. Tapi dia melakukan kesalahan. Orang hari-hari ini orang dihalangi. Oh, tidak usah kasih perpuluhan. Oh, tidak usah persembahan. Ini kalau saudara baca di Firaun, Tuhan bilang, kalau mau ibadah mesti ada DP persembahan. Tujuannya apa? Supaya Tuhan tidak menjadi serakah. Kita menjadi sebagian. Kenapa Tuhan menyuruh kita mengembalikan milik Tuhan? Karena Alkitab mengajarkannya. Dan saya pernah melihat ada seseorang yang melakukan kesalahan ini dan akhirnya sapinya hilang. Mungkin saya pernah cerita di Batu Licin. Akhirnya sapinya hilang. Ketika dia minta ampun, tiba-tiba sapi yang hilang 4 hari. Ketika berdoa dia minta pengampunan Tuhan. Sapi yang sudah dicari 4 hari hilang. 2 ekor tiba-tiba datang kembali ke rumahnya dengan cara yang sangat aneh. Dan mulai hari itu dia mengalami Tuhan. Itu sebabnya ada begitu banyak dosa. Mari kita minta ampun. Dan yang kedua, kalau kita datang ada penyakit, apapun kata dokter, jangan terlalu bersandar kepada dokter. Mari kita sandarkan diri kita kepada Tuhan. Ingatkan diri kita punya Tuhan penyembuh yang heran. Abad ini akan dipenuhi dengan banyak penyakit, begitu banyak penyakit. Mari kita imani Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, GPDI, Pniel Batulis, sudah ingat apa yang terjadi Pniel? Di situ bertemunya Yakub dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan dengan pengalaman yang supranatural. Dan saya berdoa supaya saudara di BGP di Pniel Batulis bertemu Tuhan. Bukan sekedar anggota gereja. Bukan sekedar duduk manis dalam gereja. Tapi kita mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita sakit, biar gereja saudara dipenuhi dengan banyak cerita, banyak kesaksian. Luar biasa Tuhan menyembuhkan. Tuhan membebaskan anakku. Tuhan membebaskan suamiku. Tuhan menyembuhkan keluargaku. Karena kuasa Tuhan. Saya ingin di hadapan Tuhan sampai hari ini. Di rumah kami. Saya punya 5 anak. Saya punya 2 cucu. Saya punya anak mantu 2. Dan kami suami istri. Sampai hari ini. Bertahun-tahun kami hidup. Tuhan memberi kesehatan yang luar biasa. Ketika kamu bangun pagi kami berkata, Tuhan terima kasih untuk bilur-bilurmu yang menyembuhkan. Untuk kuasa Tuhan yang tidak batas. Kami sering kadang-kadang sakit datang. Kita berseru Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan melakukannya. Saya percaya kepada kita semua. Kepada saudara-saudara hari ini ada mujizat. Malam ini Bapak, hamba berdoa. Engkau mengampuni kesalahan kami. Mengampuni kalau ada jemaat GPD Batu Licin melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mari pengampunan Tuhan datang sehingga engkau tidak bersembunyi. Tanganmu tetap kuat bagi mereka. Kuasa Tuhan begitu dahsyat bagi GPD Pniel Batu Licin. Baik Ibu Gembala, baik hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Petrus, Pendeta Jerry, dan semua pelayan Tuhan. Semua yang melayani Tuhan sendiri. Mereka seperti kata firman, jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan Roh Kudus bekerja dengan heran sehingga makna Paskah ini, makna Paskah bagi gereja menjadi pengalaman pembebasan dari dosa, dari penyakit, dan kalau ada yang sakit malam ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, penyakit disembuhkan. Tuhan tidak pernah berubah. Sampai hari ini cerita kesembuhan sedang ada di seluruh dunia. Ketika orang datang merayakan Paskah, memaknai salib Yesus, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, telah menyembuhkan. Dan kami yakin kalau apapun yang terjadi, kalau nanti ada jemaat GPD Batu Licin yang sakit, ada keluarga mereka, ada suami, ada anak, ada orang tua yang sakit, dan mereka berseru kepada Tuhan, maka kuasa bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan bangsa-bangsa, juga menyembuhkan jemaatmu. Malam ini mujizat terjadi. Sudah terjadi. Karena firman-Mu, ya dan amin. Ini doa kami malam hari ini. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus.
Berkat-Mu memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kasih Om. Terima Om kasih. Paulus sudah pelayanan, sudah melayani kita jemaat Tuhan. Oke. Salam untuk keluarga dan jemaat. Tuhan berkati. Selamat. Bertemu lagi Om ya. Siap. Selanjutnya sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sangat sehat. Amin. Tuhan berkati. Ya, ya. Om ya. 60 tahun yang sehat. Tuhan Itu beri batu licin Bang. Oke, Tuhan berkati semua. Berkati Om. Shalom. Oke, Tuhan berkati. Malam, selamat malam.